Kalau COD biasa nggak bisa, nggak boleh. Membantu gua menjaluk. Lo kan broken. Oh iya, sampean kaplok aku. Neh ki lho. Ono buktine, Mas. Saya nganter, Bang. Saya nganter, bukan yang jual saya. Kalau yang jual kan, aku bukan yang jual. Aku lagi duitnya. Uangnya nggak bisa dibayarkan. Membatalkan pesanan atau menolak paket COD maksimal 2 kali. Oke, nah itu kalau di Shopee. Kalau di Tokopedia. Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang apakah kita boleh menolak paket COD yang datang atau tidak. Karena banyak sekali sekarang itu kasus-kasus kayak kurir yang kayak duel gitu dengan pembeli karena si pembeli ini nggak mau bayar COD. Nah, sebenarnya secara aturan kita itu boleh nggak sih nolak paket COD dengan alasan apapun? Misalnya alasannya cuman karena nggak punya duit, atau alasannya karena sudah nggak butuh barangnya, atau alasan-alasan yang sepele-sepele. Sebenarnya boleh nggak sih kita menolak? Nanti kita akan coba lihat aturannya seperti apa di setiap marketplace. Misalnya di Shopee seperti apa, di Tokopedia seperti apa, di TikTok seperti apa. Tapi sebelum itu kita coba lihat beberapa kasus yang melibatkan antara pembeli dan kurir paket COD. Ya, ibu udah kudu bayar, ibu tos mesen. Yang pertama ini di Bandung ya. Nah, iya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sampai ya, di ini kan, sampai dilempar kan handphonenya bayar, yang merekam. ibu tos mesen. Nah, iya. Nah, sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Kalaupun memang kayak nggak ada duit, harusnya nggak pesan COD ya. Cuman nggak tahu kenapa banyak sekali orang-orang yang memaksakan untuk check out padahal nggak punya uang. Nah, oke, selanjutnya ini dari di Jalan Ahmad Yani. Cuma ngantar. Nah, ini kontak kunci motornya si kurir diambil. Abang kok ngambil kunci, Bang? Yang ulang kan duit saya. Abang apa? Kurir, Bang, tengok, Pak. Kurir, barang tidak sesuai, komplain ke. Nah, ini kata si kurirnya barangnya nggak sesuai gitu kan, tapi komplainnya ke kurir. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya pun ini beda ya. Kalau ini kasusnya adalah barangnya tidak sesuai, bukan berarti customernya nggak mau bayar, tapi barangnya nggak sesuai. Nah, itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh misalnya, aku nggak mau bayar karena barangnya nggak sesuai, kayak terus kemudian marah-marah ke kurir gitu? Apakah itu boleh, atau sebaiknya kita seperti apa? Nah, Saya kok mau barang? Kau enak aja kau nipu kau. Saya nganter, bukan yang jual. Saya nganter. Saya nganter, Bang. Saya nganter, bukan yang jual saya. Kalau yang jual kan, aku bukan yang jual. Aku lagi duitnya. Uangnya nggak bisa dibayarkan. Abang kok keras sama saya? Saya cuma kurir. Penipu orang kau. Cuma kurir, Bang. Kurir cuma ngantar. Komplain ke aplikasi. Komplain ke aplikasi, Bang. Udah, pukul, Bang. Pukul. Pukul aku. Aku cuma ngantar, nggak tahu. Oh. Nah, ini sebenarnya karena salah paham sebenarnya. Karena si pembelinya ini ya marah-marah ke kurir karena ya kurirnya yang nganter barangnya gitu kan, barangnya nggak sesuai lah. Dia mau marah ke siapa lagi gitu kan. Dan si kurirnya juga nggak tahu karena kan cuman nganter doang gitu kan. Isi barangnya apa, kurirnya kan nggak tahu karena kan nggak dibuka gitu. Nah, terus ini seharusnya seperti apa? Nah, kalau secara aturan sebenarnya, kalau kasusnya adalah barangnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi, maka yang perlu kita lakukan itu kita tetap membayar ya, meskipun itu COD atau apapun, kita tetap membayar barangnya. Tapi jangan takut uangnya akan hilang kalau kita belinya di marketplace yang benar, misalnya di Shopee, Tokopedia, TikTok, kemudian di Lazada kayak gitu. Pokoknya marketplace resmi lah. Itu uangnya nggak akan ke penjual, jadi uangnya akan aman, nggak usah khawatir. Meskipun teman-teman bayar ke kurir gitu kan, terus kemudian barangnya nggak sesuai, ya jangan meminta uangnya kembali ke kurir, uangnya dari kurir. Jadi nggak bisa, secara sistem itu nggak bisa dikembalikan karena ya paket udah diserahkan dan uang sudah
serahkan transaksi, selesai di situ. Nah, kalau kejadian seperti ini misalnya barangnya rusak gimana? Nah, itu komplainnya ke penjual, di aplikasi. Jadi di aplikasi nanti ada menu ajukan pengembalian. Di setiap aplikasi baik TikTok, Shopee, Tokopedia, dimanapun pasti ada pilihannya ajukan komplain atau ajukan pengembalian. Nah, di sana sebenarnya posisi saat teman-teman membayar ini, itu uang itu nggak langsung ke pembeli atau nggak langsung dipegang kurir gitu, nggak masuk ke kantongnya kurir ataupun masuk ke kantongnya pembeli, nggak. Uangnya itu masuk ke marketplace-nya. Jadi ditahan marketplace-nya. Jadi misalnya beli di Shopee ya ditahan di Shopee, di Tokopedia ya ditahan di Tokopedia, di TikTok ya ditahan di TikTok. Jadi nggak kemana-mana, aman, tenang aja. Nah, setelah teman-teman ajukan pengembalian, tentu saja dengan bukti video ya, video unboxing bahwa memang paket yang teman-teman terima ini berbeda atau rusak atau tidak sesuai, itu bukan karena kesalahan teman-teman, tapi karena kesalahan dari penjual. Nah, bukti video itu dikirimkan ke marketplace-nya gitu kan. Setelah itu akan ditinjau. Nah, setelah ditinjau, kalau memang itu terbukti kesalahan pembeli, maka uangnya teman-teman dikembalikan 100%, termasuk ongkirnya. Pokoknya berapapun teman-teman bayar akan dikembalikan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Ya, jadi tenang aja, aman. Itu kalau untuk kasus barangnya tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana jika dia tidak mau membayar? Perkara kurir ninja gak gelem ngirim-ngirim. Itu urusanku dah, Mas. Oke, ini kasus lainnya. Nah, kalau misalnya nggak mau membayar, itu apakah boleh? Sebenarnya kalau di aturan itu boleh. Ya, boleh. Kita coba lihat aturan-aturannya. Nah, di Shopee, di aturan di Shopee itu pembeli akan dinonaktifkan sementara apabila pembeli pernah membatalkan pesanan 2 kali dalam 60 hari kalender setelah penolakan kedua. Metode pembayaran COD akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari. Jadi kalau misalnya selama 60 hari itu ya kita menolak atau membatalkan pesanan, ya sama aja ya, menolak atau membatalkan pesanan selama 2 kali, maka COD kita nggak akan bisa digunakan. Ya, penaltinya cuman COD kita nggak bakal bisa digunakan selama 60 hari kalender. Itu sebenarnya bantuan kepada pembeli. Kalau misalnya pembeli salah klik atau sebenarnya pengen barang yang lain tapi ya terlanjur salah klik kayak gitu, terlanjur beli produk yang mungkin ya berbeda dengan apa yang diinginkannya kayak gitu, atau dia salah masukkan ke keranjang kayak gitu, sehingga pembeli boleh membatalkan pesanan atau menolak paket COD maksimal 2 kali. Oke, nah itu kalau di Shopee. Kalau di Tokopedia itu dalam 60 hari pembeli melakukan pembatalan transaksi fitur COD sebanyak 2 kali, sama ya. Jadi di Shopee tadi juga 60 hari sebanyak 2 kali, di Tokopedia juga selama 60 hari, itu maksimal 2 kali. Pembeli tidak ada di tempat. Nah, ini termasuk pembeli tidak ada di tempat, baik menolak paket, tidak ada di tempat, atau membatalkan, itu maksimal 2 kali ya. Maka fitur bayar di tempat akan dinonaktifkan gitu, jadi nggak bisa COD lagi. Oke, itu kalau di Tokopedia. Kalau di TikTok Shop ya, ini TikTok Shop atau Shop Tokopedia berhak menonaktifkan metode pembayaran COD untuk sementara selama 60 hari kalender ya, 60 hari juga sama tiga-tiganya. Tapi kalau di TikTok Shop ini, jika mereka gagal menerima pesanan COD 3 kali. Jadi kalau di TikTok Shop ini 3 kali. 3 kali itu termasuk pelanggan menolak pesanan di pintu. Jadi saat kurir datang ditolak, itu boleh selama 60 hari ya. Selama rentang 60 hari itu maksimal cuma 3 kali. Terus pelanggan tidak dapat dihubungi, itu termasuk penolakan juga ya. Terus kemudian alamat salah, itu termasuk ini juga, termasuk kegagalan penerimaan pesanan juga. Jadi itu maksimal 3 kali. Oke. Nah, itu aturan-aturan di 3 marketplace itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita menolak paket COD. Sebenarnya boleh-boleh aja. Nah,
Cuman masalahnya adalah kalau misalnya kita sering menolak, itu kan sering menolak paket COD. Yang pertama tentu saja akun kita akan dinonaktifkan ya, jadi nggak bisa beli COD lagi. Termasuk kalau nggak salah itu dideteksi juga alamatnya. Jadi meskipun akunnya berbeda, tapi kalau alamatnya sama, biasanya akan terdeteksi bahwa itu akun yang sama. Jadi nggak bisa ngakalin pakai beberapa akun, itu nggak bisa. Jadi kalaupun misalnya teman-teman ingin menolak paket COD karena alasan misalnya katakanlah salah klik, salah pencet, itu teman-teman bisa bilang ke kurirnya kalau teman-teman jujur aja gitu. Maaf, mungkin salah pencet atau dulu ada uang sekarang nggak ada uang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kurirnya tetap memaksa, katakanlah ya nggak bisa, harus membayar gitu ya, bayar aja, kemudian teman-teman nanti bisa ajukan pengembalian. Kalau sudah pesen gitu kan, terus kemudian kita menolak paket, itu berarti nanti statusnya di kurirnya itu gagal kirim. Nah, kalau kurir banyak melakukan gagal kirim, itu sebenarnya itu dianggap kesalahan kurir. Jadi gagal kirim itu, makanya teman-teman buat yang COD perhatikan itu baik-baik biar nggak terjadi cekcok sama kurir, karena banyak sekali kasus yang viral. Salah satunya ini ya. Kalau kurir ninja gak gelem ngirim. Itu urus aku dah, Mas. Kon-koncone Rangga ta? Lho, karo aku karo. Kantormu nanti. Lho ayo mrono aja iki. Kantormu nanti. Mau jagung miagan. Celun. Lho lah apa diceluk sampean rono? Duwe nomor Rangga. Lho, telepon. apa nih kalau mureng-mureng mbak aku lah, apa aku salah ndi mbak sampean? Lho sik iki sampean bayar, Mas. Lho iya anjir tak bayar. Lho lah nggih iya tak bayar. Lho, kore nak tak cek dhisik. Lho, aku Nah, kalau misalnya kayak gini kasusnya, itu teman-teman bisa pakai COD cek dulu. Kalau ini COD biasa, nggak boleh dicek. Ya ini sudah aturan ya di semua marketplace. Kalau misalnya ada paket COD datang, itu nggak boleh dibuka dulu sebelum membayar. Itu memang aturannya seperti itu. Kalau dia buka, berarti dia harus bayar. Mau nggak mau. Kalau misalnya nggak bayar, paketnya rusak dan dikembalikan gitu, misalnya sudah sobek dikit aja, itu nanti kurir yang akan mengganti uangnya. Jadi misalnya paketnya katakanlah harganya 50.000. Terus teman-teman misalnya paketnya rusak, sudah sobek atau sudah ya cacat lah, nggak sesuai dengan yang semula. Itu nanti meskipun paketnya dikembalikan ke penjual, tapi tetap kurir akan mengganti biayanya. Jadi mengganti sebesar 50.000. Itu itu kayak kasihan kurirnya kalau misalnya teman-teman kejadian seperti itu. Jadi wajib membayar kalau misalnya memang paketnya sudah dibuka. Mas, sik yo rungokno Mas sepurane sing akeh. Iyalah. Ya iyalah. Urusan apa sampean mureng-mureng mbak aku. Jenenge Rangga. Kirim paket wis kan dikirim. Rungokno dhisik Mas. Ya rungokno dhisik sepurane sing akeh sadurunge ya. Gak usah sepuro-sepuron. Arek ngece modele apa? Paket kon kirim saiki kan dikirim. Duh, sik ta Mas, sik Mas yo. Dia kan meminta kan, pembelinya minta kalau misalnya paket harus dikirim sekarang, tapi dia nggak ngirim-ngirim gitu ya. Sebenarnya ya mau gimana ya, kurir kan nggak hanya nganter satu paket, tapi banyak gitu kan, banyak paket ya. Harusnya sebagai customer ya kita ya harus sabar gitu loh, karena ya nggak mungkin dong kurir nganter cuman paketnya kita doang, kecuali kita tinggal di tempat yang sepi gitu. Sik, sampeyan iki genahno aku iki nduk kene gak apa-apa. Kok sampean uring-uring ngono lho. Sik ngene lho, rungokno ya. Kapanane kurir JNE yang ngono. Kurir JNE pertama kirim gak nanti kirim marun ganti koncone ya koyo kon ngene iki. Lho kok kon ngene iki aku iki nggo motor, Mas. Kan ana kurir nggawa sepeda motor. Iya roh aku ana sepeda motor. Iki arek akeh padha ae. Lah ya aku go arek kene. Tak kirim. Arek ngono lho, sebelah kono. Sik ta Mas ngene iki lho intine aku nduk kene ngirim paket. Sampeyan tuku tegak. Tak tuku. Lah yo ndi sampean duwe? Lho gorene barang iki sik. Lah apa kon njaluk duit? Lho, lah aku ngecek barang. Lah sampean ya gorene. Kayak gini nggak bisa sebenarnya, karena Gak usah ruwet sampean. iya. Ini nggak bisa sebenarnya karena kalau COD biasa nggak bisa, nggak boleh. Lah bentuk kok menjaluk. Lho kaproken. Oh iya sampean kaplok aku. Neh iki lho. Ono buktine Mas. Laporo. Iya. Omahmu kene ya kon ngaplok. Nah, sebenarnya ini setelah ini ada video klarifikasinya, kayak gini videonya.
Remaja selaku terlapor atas kejadian pemukulan atau penamparan terhadap korban yang bernama Saudara Duki Firman Prabowo dari jasa pengiriman barang Ninja Express yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 16.11 WIB di depan rumah saya. Jadi sebenarnya secara aturan teman-teman itu boleh kita menolak paket COD. Di Shopee dan Tokopedia itu tadi aturannya selama 60 hari itu maksimal 2, kalau di TikTok Shop maksimal 3. Tapi ya secara etika kalau misalnya kita sudah pesen dan kurir sudah nganter gitu kan, ya harusnya kita bayar dulu gitu kan. Kita bayar. Kecuali kalau memang kita ada kondisi khusus kayak salah pencet atau anak kita yang pencet atau kayak gimana, itu mungkin kita ya bisa nego lah sama kurirnya. Tapi kalau enggak ya bayar aja kan, kasihan kurirnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.